Presiden Republik Indonesia Prabowo meluncurkan program spektakuler yang namanya program gentengisasi. Dan gue kaget begitu gue lihat dan gue ketemu dokumen dari tahun 1970 yang isinya tentang reformasi yang dilakukan Presiden Korea Selatan namanya Park Chung-hee. Banyak desa-desa yang berantakan, yang kumuh, yang miskin berkumis guys. Padahal Korea Selatan visinya mau menjadi negara maju. Tapi masih banyak bahkan rumah-rumah yang atapnya dari ijo. Baik, kemudian Park Chung-hee membuat program Saya Maul Undong. Program ini apa? Dia bagi-bagi guys. Dia bagi-bagi semen, dia bagi-bagi genteng, dia bagi-bagi besi, rangka besi. Jadi tiap desa itu bisa dapat sampai 335 karung semen gratis dibagi. Bantuannya ekstra lagi 500 karung semen plus bonus 1 ton besi. Nah, di awal program ini dijalanin ada 33.000 desa guys yang dibarui, yang di-upgrade. Lagi 16.000 desa yang dibantu sama pemerintah. Jalanan, irigasi pedesaan, sampai rumah-rumah di sana ya atapnya udah upgrade pada pakai genteng. Dan ternyata program ini menunjukkan hasil nyata yang sukses. Bukan cuma infrastruktur yang menjadi lebih baik, tetapi pendapatan rumah tangga di Korea Selatan meningkat tajam dalam 10 tahun sejak program Saya Maul Undong ini diluncurkan. Jadi sebelumnya penghasilan rumah tangga di Korea Selatan itu cuma $825 per kakak guys. Jadi cuma sekitar 13 juta rupiah lah. Setelah program ini diluncurkan gentengisasi Korea Selatan, upgrade nih penghasilan rakyat di sana jadi $4.600 alias setara 77,6 juta rupiah. Tapi jangan-jangan namanya juga ini channel ekonomi, ada faktor ekonomi nih yang banyak orang itu missing. Sehingga banyak haters. Haters bilang apa? Haters bilang ternyata genteng di Indonesia itu masih banyak menggunakan barang impor. Dari tanah liat itu cuman 57%. Fakta menunjukkan kita itu sekarang diserang barang-barang impor. Pabrik baja lokal itu cuma sanggup operasionalnya di bawah 50%. Artinya utilisasi kapasitas produksi pabrik baja di Indonesia belum maksimal. Bahkan lu bisa lihat nih, Wamen Perin itu bilang masalah industri baja Republik Indonesia banjir impor dan mesin tua. Intinya apa? Jangan-jangan genteng di rumah lu dapet dolarnya lu pakai buat impor genteng lu itu. Jangan-jangan itu yang kejadian ya. Coba kita ada apa? Ada steel sheet. Jadi besi tapi tipis, lembaran tipis yang nanti dilapisin lagi. Di dalamnya apa? Supaya nggak gampang bekarat. Dicampur sama aluminium, dicampur sama seng, zinc, dicampur sama silikon. Nah, kita breakdown bahan tahun 2024 kita impor dari Cina aja sampai 4 triliun. Jadi dari situ lu bisa lihat ya di layar kaca ya. Ya kita impor dari Cina tahun 2024 aja udah 4 triliun guys. Belum ya tahun sebelumnya 2022, 2023 masing-masing ya sekitar 5 sampai 4 triliun. Kalau di total dalam 3 tahun aja kita impor tuh lebih dari 14 triliun rupiah. Timbangannya itu sekitar 873.000 ton guys. Dan bukan cuma dari Cina loh. Karena kita juga impor dari Korea Selatan. Kita juga impor dari Thailand. Tuh kita sampai 4,9 triliun dalam 1 tahun. Tengseng lu butuh aluminium sama silikon. Lihat aja lah, 54% aluminium Republik Indonesia itu masih kita impor. Kita impor aluminium banyak banget, lebih dari 50% aluminium kita impor. Devisa kita hilang guys, 50 triliun hilang. Raja guys, ini namanya Australia. Tahun 2024 kita impor aluminium 2,25 triliun guys. 2 triliun dari satu negara. Kita belum ngomong impor kita dari Malaysia, impor aluminium kita dari Arab. Ternyata silikanya buat genteng seng itu kita impor juga. Dari Cina aja kita impor dalam 3 tahun terakhir itu hampir 2 triliun guys. Ini baru satu negara loh yang kita impor, belum negara-negara lain. Lu memang perlu impor aluminium, lu impor zinc, lu impor seng, lu impor silika, lu impor stainless steel. Apa? Karena genteng tanah liat pada umumnya itu terbuat dari lempung, yaitu bahan utamanya tanah liat, yang sebetulnya bahannya sangat elastis, mudah dibentuk. Dan di dalamnya sendiri sudah mengandung silika dan alumina. Jadi secara kualitas memang udah sangat layak tanpa perlu bergantung pada bahan-bahan impor. Dan selain lempung, genteng tanah liat itu juga biasanya dicampur pasir. Ya silika juga nih. Karena ini diperlukan untuk mengurangi penyusutan pada saat proses pengeringan dan pembakaran. Artinya penambahan silika dengan daya rekatnya bisa mencegah keretakan. Atau bahkan kapur, feldspar yang ini bisa membantu proses pengikatan ketika gentengnya dibakar. Atau lu bisa tambahin abu sekam nih atau abu kayu. Bisa meningkatkan porositas dan efisiensi dalam proses pembakaran. Gue ngeliat pernyataan Ketua Umum Ikatan Pengusaha Bahan Bangunan Indonesia, IPBI. Ternyata produksi genteng tanah liat di Indonesia itu 95% dilakukan oleh produsen lokal. Cuma sekitar 5% yang gentengnya impor dari Cina. Jadi kalau genteng kita bikin dari tanah liat,
mayoritas yang diuntungkan adalah ya industri lokal kita sendiri, bukan importir. Dan genteng-genteng ini guys di Indonesia banyak diproduksi oleh pabrik-pabrik rumahan, bukan cuma pabrik-pabrik besar. Dan impor ya tadi gue bilang sangat-sangat kecil sekali karena mereka nggak bakal bisa bersaing dengan produk lokal. Udah pasti lebih kompetitif. Satu pabrik genteng skala UMKM itu mereka bisa memproduksi 1.800 buah genteng setiap harinya. Dan mereka mempekerjakan 35 karyawan di satu UMKM. Kalau satu pabrik bisa memproduksi 1.800 genteng per hari, nah selama 1 tahun satu pabrik ini bisa memproduksi 657.000 genteng. Nah ingat, kita itu ada kebutuhan berapa? Ya kita hitung ya, kalau ada 11.100.000 rumah, artinya kita ada kebutuhan 13 miliar genteng. So dalam 1 tahun 13 miliar genteng dibagi 657.000 genteng itu setara 19.851 pabrik. Gila guys, artinya apa? Harus ada 19.851 pabrik baru. Hampir 20.000 pabrik baru akan lahir di Indonesia ini kalau kita bisa ngurangin barang-barang impor itu. Kalau satu pabrik mempekerjakan 35 orang dan ada kebutuhan 19.851 pabrik genteng, maka akan tercipta 694.785 lowongan kerja baru. Dan lu bayangin ya kalau rata-rata gajinya 2 juta aja lah. 2 juta aja gajinya sebulan. Kali 694.000 tenaga kerja baru. Perputaran ekonomi dari gajinya doang itu bisa sampai 1,3 triliun loh setiap bulan buat ngegaji mereka. Karyawan-karyawan pabrik baru itu. UMKM 1,3 triliun loh per bulan. Kalau lu setahunkan itu lebih dari 16 triliun guys. Kayak lu gak heran kalau seandainya Korea Selatan ternyata tambah cuan. Setelah bagi-bagi genteng di negaranya, bagi-bagi semen di negaranya. Gila, dari penjualan gentengnya sendiri 45 triliun. Kuenya gila 45 triliun. Dari penciptaan lapangan kerjanya 600.000 orang tenaga kerja baru dibutuhkan. Dari gajinya juga putarannya itu bisa sampai 16 triliun dalam 1 tahun. Program gentengisasi ini bakal banyak pabrik-pabrik baru bermunculan. Dan program gentengisasi Prabowo ini yang mungkin banyak orang bilang konyol, ternyata gue yakin bisa kayak Korea Selatan.